Radio itu salah satu bagian gue bertumbuh untuk mendengarkan dan tahu informasi banyak hal. Radio masih punya eksklusivitas yang luar biasa. Radio tetap menemani, radio itu dua arah, bukan cuma untuk didengarkan tapi juga akan mendengarkan pendengarnya gitu. Sahabat Kompas, di era media digital yang sudah mengutamakan visual, radio menolak punah. Media konvensional yang dikenal di Indonesia ratusan tahun silam turut mewarnai perjalanan bangsa selama 80 tahun untuk bangsa Indonesia. Ini dia kisah radio. Sejarah radio di Indonesia dimulai dengan berdirinya Batavia's Radio Vereniging atau BRV atau Batavia Radio Society pada 16 Juni 1925. Siaran BRV diperdengarkan di wilayah Hindia Belanda dan menandai awal kehadiran media penyiaran yang mampu menyatukan manusia yang terpisah jarak. Kemunculan BRV hanya 6 tahun setelah siaran musik pertama di dunia mengudara dan 19 tahun setelah Reginald Aubrey Fessenden, siaran pertama dari stasiun radio di Blind Rock, Massachusetts, Amerika Serikat pada 24 Desember 1906. Ini bikin Hindia Belanda termasuk update ya dalam menikmati keajaiban teknologi radio. Yuk lanjut lagi ke periode berikutnya ya. Masa pendudukan Jepang pada 1942 mengubah landscape radio secara drastis. Pemerintah Jepang mengontrol siaran radio di bawah Departemen Informasi dan Propaganda Jepang yang mengelola semua siaran melalui organisasi bernama Hoso Kanri Kyoku. Sentralisasi ini bertujuan mengendalikan informasi yang tersebar ke masyarakat demi kepentingan kekuasaan Jepang selama masa pendudukan di Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada 11 September 1945, 8 perwakilan bekas radio Hosokyoku bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta. Dari pertemuan tersebut, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI yang dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi resmi dengan rakyat. Tanggal pendirian RRI kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional dan menandai peran penting radio dalam menyebarkan berita kemerdekaan serta sebagai media komunikasi rakyat yang terus relevan hingga hari ini. Selain analog, radio kini juga hadir dalam format digital. Perluasan medium ini dilakukan demi mendekatkan radio ke pendengar muda. Berselang 100 tahun sejak kehadirannya di Nusantara, ternyata masih ada loh pendengar yang setia hingga hari ini. Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah pendengar radio di Indonesia sekitar 8,6% populasi. Jumlahnya diperkirakan sekitar 25 juta orang. Timotius Firman Khairuddin, DJ mix band legendaris yaitu Saint Loco, adalah salah satu pendengar setia radio. Kalau lagi bosen dengerin playlist lagu gue pasti dengerin radio, terutama di macet, karena gue seneng dengerin orang ngomong, seneng dengerin penyiar radio tuh ngelucu, sharing, ngasih info gitu. Radio itu salah satu bagian gue bertumbuh untuk mendengarkan dan tahu informasi banyak hal, entah musik, entah soal macet, entah soal acara, entah iklan, apapun itu. Gue sangat ngerasa radio itu berjalan hampir setengah dari hidup gue. Mantan penyiar radio, Reza Atala, juga menyuarakan kebutuhan lain yang lebih mendesak demi memperpanjang umur radio. Ya, sebenarnya radio masih bisa punya harapan, cuman beberapa faktor yang perlu dicatat dan digarisbawahi adalah satu, marketing radio harus jago banget sekarang karena banyak yang bilang budget klien itu udah nggak ada buat radio, dan gimana caranya marketing bisa yakinin calon para klien ini biar bisa tap in ke radio gitu. Dan juga bos-bosnya, pemimpin-pemimpin di setiap radio harus bisa memanusiakan manusianya, memanusiakan karyawan-karyawannya, sehingga
mereka tetap willing, mereka tetap pengen banget kerja di radio karena kayak gitu sih. Karena ya kita tahu mungkin duit di radio sekarang nggak segitu besar, jadi mungkin environment dan ambience yang enak yang diciptakan hingga orang-orang bisa betah di radio gitu. Sayupnya popularitas radio juga memunculkan persoalan tersendiri, yakni regenerasi penyiar. Profesi penyiar yang dulu dianggap bergengsi kini perlahan mulai ditinggalkan, seiring pergeseran pola konsumsi media dan perubahan gaya hidup. Dari segelintir penyiar yang bertahan, ada Iqbal Barus yang 1 tahun terakhir menghabiskan waktu 3 jam sehari untuk mengudara di radio. Gua siaran dari jam 4 sampai jam 7 malam di program radio namanya After Class. Bertepatan di interview ini ya, nggak lama dari 1 tahun tepat gue menjadi penyiar. Pada hari radio kali ini, apa harapan sahabat Kompas untuk radio di tengah dunia yang serba digital ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat Hari Radio Nasional buat lo para orang yang bekerja di radio, buat orang-orang yang sampai sekarang masih mendengar radio, jangan pernah berhenti mendengarkan radio. Selamat Hari Radio pastinya. Dan untuk orang-orang yang bekerja di bidang radio, untuk orang-orang yang mencintai dunia radio, tetaplah mencintai dunia radio dan tetaplah membuat radio hidup, karena banyak orang yang bertumbuh, banyak orang yang melalui banyak fase ditemani oleh radio. Gitu sih.